Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Sophie di sini akan membawakan podcast yang tentunya menarik untuk disimak. Nah, pada podcast saya kali ini saya akan menghadirkan seorang bintang tamu yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena beliau datang ke sini untuk berbicara tentang SMP Lab School UPI Kampus Cibiro. Nah, sebelum kita mulai podcastnya, bincang-bincangnya, saya ingin sedikit bercerita tentang ruangan podcast ini. Ruangan podcast ini merupakan fasilitas terbaru yang dimiliki oleh Lab School untuk menunjang kreativitas bagi guru dan siswanya. Wow, keren bukan? Nah, SMP Lab School memang jagonya kreativitas. Baiklah, mari kita mulai podcast kita kali ini dengan bintang tamu yang sangat spesial. Mari kita sambut Kepala SMP Laboratorium UPI Kampus Cibiru, Bapak Saiful Uyun M. Hum. Ya, assalamualaikum Iya, waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. wabarakatuh ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Bu Sophie. Iya, terima kasih Bapak sudah ada waktu untuk menghadiri Ya, podcast kita kali ini. alhamdulillah menyempatkan dan harus. Iya, sudah siap Bapak berbincang-bincang bersama saya? Insya Allah. Kita ngomongin lab school Kalau banyak untuk ya. lab school itu harus tetap Iya, siap. harus ada waktu untuk berbicara Harus tentang lab itu. school ini Pak Betul, ya. betul, Iya. betul. Nah Pak, sedikit mengawali podcast ini ya Pak ya. Hmm, Kita kan di masa PPDB nih Pak. betul. Kemudian banyak sekali ya masyarakat yang ingin tahu tentang SMP Lab School UPI Cibiru ini. Kemudian para calon orang tua siswa juga banyak yang bertanya-tanya nih, apa sih Betul. keunggulan dari SMP Lab School UPI Kampus Cibiru Ya, ini gitu. Oleh karena itu Pak, di podcast kita kali ini kita akan berbicara lebih banyak tentang sekolah kita ini betul. dengan temanya All About Lab School gitu Siap, ya. All About SMP Laboratorium UPI Kampus Cibiru. siap. Nah, sebelum kita berbicara lebih dalam Hmm, tentang sekolah ini, karena yang saya tahu Bapak itu termasuk salah satu pelopor berdirinya sekolah ini, Pak ya. Ya, Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai sekolah ini, Pak? ya. Terima kasih ya, Bu Sophie. Terus terang, pertama saya apresiasi ke podcast ini ya. Dan podcast ini merupakan salah satu inovasi dalam proses layanan pembelajaran di SMP Lab School UPI Kampus Cibiru. Dan mudah-mudahan podcast ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tadi disebutkan Musopi bahwa saya salah satu termasuk penyelenggara lah mungkin ya. Mhm. Betul, karena saya dulu tuh 2008 ya ke sini. Saya masih ingat bahwa SMP Lab School ini dulunya banyak bangunan-bangunan yang bekas bangunan ya. Belum seindah sekarang gitu, Belum Pak ya. ya. Nah, setelah saya itu masuk siswanya masih 20. Naik Hmm. kemudian jadi 50 atau 60 dan selanjutnya ya. Melihat perjalanan dari SMP Lab School UPI Kampus Cibiru memang penuh dengan dinamika ya. Artinya dinamika yang positif. Saya tahu mengalami betul dari siswa 20 sampai sekarang sekitar 400 lebih sampai 500 sekarang. Kira-kira sudah berapa tahun Pak, dalam jangka berapa tahun sampai tahun ini Eh kalau berdirinya? siswa kalau 2008 sampai sekarang sekitar berapa? Berapa? 12, 12 tahun 14 tahun ya, ya. sekitar lah ya itu ya. Jadi selama itu alhamdulillah SMP Lab School mengalami pengajuan yang sangat pesat dan Alhamdulillah. masyarakat itu sangat apresiasi ya kepada SMP Lab School, sehingga SMP Lab School banyak di apa namanya didatangi oleh orang tua dan siswa untuk belajar di sini. Dan semakin ke sini animo masyarakat semakin bagus Pak ya kalau Ya, dilihat. betul, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah mungkin Mhm, karena layanan pendidikannya yang mhm, bagus, mhm, kemudian Bapak Ibu gurunya juga mengajar dengan sepenuh hati, mhm. dan fasilitas juga sekarang sudah mulai bagus. Tentu menyekolahkan ke SMP Lab School itu bukan lagi sesuatu yang tidak mustahil ya, Mhm. tapi memang menjadi kebanggaan dari para Iya, orang tua iya, iya, siswa iya. untuk menyekolahkan putra-putrinya di SMP Lab School UPI Kampus Cibiru ini. Iya, terima kasih Bapak. Nah, kemudian Pak, gimana Pak visi misi SMP Lab School UPI Kampus Cibiru ini Ya, serta implikasinya yang diterapkan terhadap program-program unggulan di sekolah? ya. Sekolah laboratorium itu memiliki visi dan misi ya. Salah satu visinya adalah menjadi sekolah yang inovatif ya. Mhm, Artinya lab school ini harus menjadi tempat berinovasi, baik itu
proses pembelajaran, layanan pendidikan, layanan apapun yang terkait dengan pendidikan itu harus menjadi sesuatu yang beda di sekolah yang Iya, iya. lainnya ya. Sehingga inovasi-inovasi yang dilahirkan di SMP Lab School ini Mhm. menjadi sebuah layanan yang terbaik bagi orang tua Mhm, siswa, dan mhm. juga layanan-layanan itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang Mhm, ada di mhm, sekitar mhm. sekolah ini gitu ya. Jadi inovasi, kemudian layanan pendidikan, dengan layanan itu maka lahirlah di kita itu di SMP Lab School ada program Oh bilingual, iya, itu yang ada favorit ya katanya Pak ya? betul alhamdulillah, Mhm, kemudian tahfidz, kemudian mhm. ada smart class, ada sekarang inklusif ya, Iya, kemudian ada virtual class dan juga mhm. reguler. Iya, Itu adalah bagian dari layanan pendidikan mhm, ya, dari yang dipersembahkan oleh mhm. SMP Lab School. Kita seperti melayani, minat dan bakat siswa ada di mana gitu Pak ya. Betul. Jika misalnya orang tua ingin melihat anaknya lebih aktif dalam berbahasa Inggris misalnya gitu Ya. ya, mereka bisa masuk ke program, Nah, itu. bilingual gitu. Betul, betul. Mhm, Karena bilingual ini kami desain untuk mempersiapkan mhm, putra-putri siswa-siswa SMP Lab School ini menjadi siswa yang pintar, bukan hanya secara akademik tapi dia memiliki keterampilan berbahasa Inggris. mhm, iya Pak, Dan kami juga sediakan native speaker-nya agar mereka mhm, secara mandiri, secara berkomunikasi itu lebih percaya diri ya, sehingga mhm. mereka kalau berbicara bahasa Inggris sudah tidak Tidak malu malu, lagi. iya Ya, benar betul sih Pak. seperti itu ya. Kemudian tahfiz juga Pak ya programnya sangat Ya, menarik, alhamdulillah kalau iya. tahfidz sekarang sudah ada siswa kita yang sudah 4 juz. Oh, Ada yang alhamdulillah, 4,5 iya. juz ya. Berarti ada targetan hafalan, Pak, ya? Ada Betul. native speaker juga ada kalau nggak salah, Pak, ya Ada dari yang bahasa Arab. Kalau tahfidz mmm, itu target kita 5 juz, mhm. tapi tergantung juga anaknya ya. Iya, Kalau iya benar. anaknya misalnya dia bagus, Mhm. rajin, bisa aja melebihi Iya, dari benar, 5 benar, juz benar. seperti itu. Dan reguler juga program-programnya nggak kalah Oh, menarik bagus. ya, Pak, ya? Banyak. Banyak program yang bagus justru di Ya, reguler juga ya? di sekolah kita itu ada beberapa program unggulan. Mhm. Pertama ada school culture Iya, ya. school culture, ya. Kemudian eh, apa namanya? eh, budaya akademik Mhm, ya. budaya akademik. Nah, kemudian inovasi-inovasi pembelajaran yang lainnya gitu. Mhm. Salah Iya, satunya benar. adalah bagaimana mengembangkan bakat dan potensi siswa SMP Lab School ini menjadi pribadi yang unggul secara Mhm. akademik Mhm. maupun sosial, kemudian secara religi juga bagus. Nah itu Dan terakhir mhm. sekarang simple, penelitian sederhana. Iya, itu terhubung ke visi misi sekolah itu sendiri, Ya, Pak, ya, salah iya. satunya itulah Nah, visi Pak, sekolah. penasaran nih, Pak, dengan program yang Mhm. terbaru, ada program kelas inklusif gitu ya, Pak, kalau nggak Ya, salah. Nah, itu mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit betul. tentang program kelas inklusif ini? Program inklusif ini adalah program sebagai layanan ya, Mhm, layanan pendidikan bagi siswa-siswa yang memang berkategori memiliki kebutuhan khusus ya. mhm, Nah, sekolah tentu memiliki kewajiban mhm, sebagai lembaga yang harus melayani berbagai bakat dan potensi siswa seluruh Indonesia, sehingga kami mengadakan program itu, dan ini juga bagian dari kewajiban kita untuk mhm, mhm. melayani pendidikan bagi semua siswa gitu Iya, ya, jadi baik yang memiliki kemampuan akademik bagus mhm. ataupun yang secara tanda kutip memiliki kebutuhan khusus yang Berkebutuhan khusus, ya. Jadi itu. memang, perlu difasilitasi juga, Pak, ya, Ya, betul anak-anak, betul seperti yang itu. berkebutuhan khusus Hmm. seperti itu. Ya, nah, Pak, mengenai podcast ini ya, berbicara mengenai podcast ini kan fasilitas yang teranyar gitu ya Betul di betul sekolah betul. ini dan sudah, banyak diminati oleh anak-anak. Siap. Kalau boleh cerita sedikit, kemarin ruangan ini juga sempat dipakai program PJBL ya, Ya, anak-anak untuk betul. recording gitu, untuk, rekaman-rekaman suara seperti itu. Nah, Pak, Hmm. fasilitas apa saja nih, Pak, yang menarik lainnya di sekolah ini yang tentunya menunjang proses pembelajaran guru dan siswa? Ya, betul ya, ini adalah salah satu, mungkin karena saya baru beberapa bulan ya Mhm, menjabat SMP tentu ini juga peningkatan sarana pembelajaran yang ada di SMP Lab School.
Ke depan kami juga ingin melengkapi fasilitas bagaimana untuk menjadi tempat beraktualisasi siswa SMP Lab School. Misalnya saya berkeinginan ketika anak itu syuting itu kita sudah punya fasilitasnya, kemudian ketika anak mau mengekspresikan bakat dan keterampilannya kita akan lengkapi di sana. Jadi seperti kemarin yang di PJBL itu kan sudah bagus. Nah, tentu kita akan dorong lagi bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk mengekspresikan diri sendiri ya, sekali Ya. kemampuannya ya. Seperti Jadi itu. semua fasilitas itu dibuat supaya menunjang Betul, insya Allah. kreativitas. Ya, insya Allah Iya. itu akan kita susun kebutuhan-kebutuhan yang memang sangat diminati ya oleh siswa dan menunjang dalam proses pembelajaran. Apalagi sekarang era digital gitu ya, Pak. Ya, Jadi betul, betul, ruangan betul. seperti ini sangat menunjang sekali gitu, Pak Sangat ya, untuk menunjang. perkembangan itu. Betul. Iya, Pak. Nah, ngomongin prestasi ini sekarang, Pak ya. Siap. Yang saya tahu siswa-siswi kita itu sejauh ini sudah banyak sekali menorehkan prestasi di bidangnya masing-masing, Ya. baik itu akademik maupun non-akademik. Nah, sebenarnya program seperti apa yang sekolah berikan kepada anak-anak supaya mereka itu tetap selalu berprestasi di bidangnya gitu. Pertama adalah kita tentu memberikan kesempatan ke semua siswa untuk meningkatkan kemampuannya ya. Dengan apa? Kita banyak program. Salah satunya ada dulu itu ada namanya matrikulasi berbahasa Inggris. Matrikulasi berbahasa Ya, Inggris. itu untuk meningkatkan atau mendorong kemampuan bahasa Inggris. Kemudian ada pembinaan skill akademik. Itu untuk melatih kemampuan akademik siswa. Dan juga kita tentu untuk supaya mereka tetap semangat, kita ikutkan berbagai apa namanya kegiatan ya. Ajang perlombaan Ajang gitu, Pak, perlombaan ya. baik regional maupun nasional. Nah, ini juga alhamdulillah kemarin beberapa siswa kita juga banyak yang berprestasi ya Bu Sophia. Yang terbaru Pak ya. Yang terbaru itu kita tingkat nasional kalau nggak salah bahasa Inggris ya, di bahasa Inggris, kemudian ada di silat gitu ya, kemudian ada menyanyi, kemudian ada terbaru itu kemarin ada olimpiade ya, tingkat Olimpiade, Jawa Barat ya. juga ada, dan terakhir kemarin guru kita juga Nah, Bu Meli ya, nah itu Pak yang ingin saya tanyakan Pak. tingkat Katanya nih nasional. bukan cuman siswa-siswinya aja nih, Ya. katanya siswa-siswi di SMP Lab School UPI Cibiru selain siswa-siswinya juga guru-gurunya Ya, berprestasi. alhamdulillah kita ada Pak Wawas ya. Pak Iya, Wawas ada itu Pak Wawas. salah seorang guru SMP Lab School. Beliau juga sudah bagus ya, selain guru sekolah penggerak, guru penggerak maaf. Kemudian dia juga memiliki prestasi ya. Dulu itu kalau nggak salah juara 3 ya tingkat Jawa Kabupaten IPS, kemudian Olimpiade di Jawa Barat juara pertama. Oh iya. Termasuk Bu Meli kemarin Yang juara terakhir ya, itu Ibu Bu Meli Meli ya. Olimpiade Matematika tingkat nasional. Juara 1 Pak? Iya, juara Iya. 1 tingkat nasional medali emas. Dan itu menjadi sebuah motivasi bagi Siswanya, siswa juga ya. ya, bahwa selain guru, selain siswa, guru juga memiliki kemampuan yang bagus gitu ya. Iya. Dan insya Allah sekolah akan terus mensupport siapapun, guru apapun, mapel apapun, selama itu ada kesempatan akan kita dorong untuk melakukan berbagai prestasi ya, Iya. menorehkan prestasi seperti itu. Dan yang saya dengar juga ada salah satu guru bahasa Indonesia nih Pak yang Ya, beliau menjadi penulis modul bahan ajar ya, di Ditjen SMP Kemendikbud, Ibu ya, Nur itu Hasanah namanya Widianingsih ya. Bu Widi ya, Bu. Iya, Ya, iya. betul, Bu Widi juga aktif dan Aktif menulis Pak ya, dalam alhamdulillah bidang menulis. kita Ya. juga support beliau untuk terus mengembangkan bakat dan minatnya. Ya, nanti juga bisa menularkan ke siswanya di SMP Lab School UPI Kampus Cibiru. Iya Pak, ini masih terkait dengan prestasi ya, karena prestasi itu sebenarnya prestasi siswa itu berangkat juga dari kegiatan-kegiatan Betul. ekstrakurikuler. Ya, Nah ini yang saya tahu nih, kalau dengar dari anak-anak, kenapa sih seneng sekolah di SMP Lab School UPI Cibiru? Iya Bu, Ya. katanya karena di sini tuh ekskulnya banyak. ya, Nah betul, itu betul, ya, betul, betul. mungkin ini salah satu yang membedakan dengan sekolah-sekolah lain, karena SMP Lab School UPI Cibiru itu memfasilitasi ekskul yang bervariatif gitu. Ya. Nah, apa aja nih Pak yang ada Iya. di sini? Pertama, sebelum ke sana, kami meyakini ya bahwa setiap siswa itu memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda. Dan kami dengan guru-guru SMP Lab School
meyakini tidak ada yang bodoh, yang ada itu Mhm. ada yang malas. Artinya apa? Tugas kami adalah mendorong, mensupport dan juga memfasilitasi bakat dan minat siswa itu Mhm. agar mereka bisa berkembang, Mhm. mengaktualisasikan bakat dan potensinya menjadi yang terbaik. Nah, makanya Iya. lahirlah banyak ekskul di kita kan, Mhm. ada kalau masa normal itu ada basket, ada pencak silat, ada renang, ada ekskul bahasa Inggris, bahasa Jepang ya. Mhm. Kemudian ada karate juga Mhm. ada, kemudian ada angklung, Mhm. ada jupo juga ya. Jupo itu bagian dari jurnalistik ya, artinya fotografi ya, Mhm. ada. Kemudian ada cooking club juga Mhm. ada, kemudian ya banyaklah Iya, sekitar semua 20 bidang, ada ya, ya. semua bidang ada ya. Betul. Jadi Heeh. siswa tinggal memilih saja mana misalnya yang dia suka, ya silakan masukkan gitu. Mhm. Ya, Itu dan fasilitas dari sekolah yang itu sudah. juga kegiatan ekstrakuler yang dimaksimalkan Betul. dari seminggu itu 2 hari ya Pak ya? Ya, di eskul itu kita ada dua pilihan, Mhm. ada eskul wajib, ada Mhm. eskul pilihan. Mhm. Nah, gitu. Nah, itu dengan kegiatan yang maksimal juga itu bisa memunculkan siswa-siswa Ya, berprestasi di situ betul ya? gitu. Alhamdulillah Mhm. dari eskul ini banyak prestasi yang ditorehkan ya. Mhm. Mhm. Kalau kita bilang sudah hampir sekitar 150 penghargaan lah. Mungkin bisa Wow. bisa lihat ya dari mulai tingkat nasional, Jawa Barat, Ya. kabupaten. Itu terlihat dari beberapa medali dan piala yang ada di sekolah ya. Mhm. Wah, memang Jadi banyak sekali sih Pak di tempat. alhamdulillah, ya alhamdulillah gitu Bu Sofi ya. Iya. Gitu Pak. Nah, untuk mendukung kemajuan sekolah, Ya, tentunya sekolah ini punya mohon maaf, punya kerjasama gitu, memiliki ya, kerjasama dengan hmm, pihak lain, dengan ya. lembaga lain. Nah, sejauh ini sekolah SMP Lab School UPI Cibiru ini sudah bekerja sama dengan pihak mana saja nih Pak? Untuk kerjasama memang kita Mhm. banyak ya, Mhm. karena kami juga meyakini bahwa untuk menjadi yang terbaik itu ya harus bersama-sama ya, berkolaborasi ya. Kita salah satunya misalnya dengan Balai Bahasa UPI, Mhm. kemudian dengan TBA ya, itu Mhm. juga bagaimana untuk meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris Mhm. siswa kami ya. Banyak juga Mhm. lembaga-lembaga yang kita kerjasama juga ya, misalkan dari untuk Supercamp, kemudian untuk homestay, itu juga kita Mhm. kerjasama dengan Iya. TNI Angkatan Darat gitu ya, Mhm. bagaimana memberikan wawasan kebangsaan, melatih Mhm. kemandirian, Itu melatih berkaitan langsung dengan TNI ya Pak ya? Maksudnya betul mendatangkan ya. langsung ya? Kita juga dengan Polda Mhm. Jabar Dengan gitu ya, Polda Jabar kepolisian, ya. kemudian dengan ya alhamdulillah banyak lah gitu Alhamdulillah ya. Pak ya, dan itu jadi membentuk sebuah program-program yang menarik ya Pak ya, Betul dan betul menarik bermanfaat tentunya ya. buat karakter building Ya, anak-anak betul gitu. betul Iya Pak. Bapak sebagai kepala sekolah terbaru nih, betul ya baru ya. dilantik Pak ya. Ya, Baru betul berapa betul bulan Pak kalau boleh saya tahu menjabat? 3 bulanan lah. Iya, 3 bulan alhamdulillah masih dini tapi semangatnya berarti alhamdulillah harus harus. iya. Iya. Nah, tentunya Bapak sebagai kepala sekolah terbaru, Hmm, di periode ini punya strategi, inovasi ya. gitu ya, yang diupayakan supaya sekolah ini terus berkembang dan Betul maju. betul. Nah, kalau boleh saya tahu inovasi dan strategi seperti apa yang Bapak targetkan ke depannya untuk sekolah ini? Ke depan saya menginginkan mungkin SMP Lab School itu menjadi sekolah yang terdepan dalam layanan yang kepada masyarakat gitu. Dan nanti SMP Lab School juga akan kami perkuat dengan budaya digitalnya Mhm. dan juga kemampuan dalam berbahasa Inggrisnya gitu ya. Mhm. Artinya kita sudah kerjasama sudah menjajaki ya Mhm. kerjasama dengan beberapa negara ya terdekat di ASEAN juga. Tinggal kita karena ini pandemi Bu Sofi ya, Iya. jadi agak terhambat juga. Iya, Kebetulan banyak kegiatan yang betul terhambat. ya, termasuk juga homestay di Australia juga kita Iya. terhambat. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita akan garap ke depan, kita akan coba bekerja sama dengan sekolah-sekolah di luar negeri dan kita akan guru atau siswa akan kita Mhm. berangkatkan ke sana. Tinggal menunggu waktunya saja insya Iya. Allah. Kalau mereka juga sudah welcome, sudah siap. Mhm. Tinggal mudah-mudahan situasi dan Mhm. kondisi yang baik. Ah, Dan itu mungkin salah satu dari program-program yang akan kami kembangkan ya. Selain juga kami akan coba terus mendorong
fasilitas-fasilitas yang menunjang proses pembelajaran dan kreativitas siswa maupun guru gitu. Ini juga berkat dari ya masukan dan juga apa namanya obrolan-obrolan sederhana bagaimana meningkatkan sekolah, ya inilah salah satunya seperti ini. Ya, semoga terlaksana dengan Amin, lancar dan amin, baik, Pak amin, ya. amin. Pertanyaan terakhir, Pak. Ya, mangga. Ya, untuk meyakinkan para calon orang tua siswa baru nih yang Ya. akan mendaftar di sini supaya saya nggak ragu lagi nih nyokolahin anak saya di sini. Kira-kira menurut Bapak apa sih keunggulan, kelebihan, keunikan dari SMP Ya. Laboratorium UPI Cibiru ini yang membedakan dengan sekolah-sekolah lainnya? Salah satu adalah silahkan buka website SMP Lab UPI Oke, Kampus buka Cibiru. website Ya. SMP Lab School Yang UPI Kampus kedua, Cibiru. lab school tentu berbeda dengan sekolah yang lain karena di kami itu menerapkan pembelajaran dengan metode Radek dan DDR ya. Kalau ingin tahu ya silakan Bapak Ibu datang ke SMP Lab School. Kemudian yang ketiga, kami berkeyakinan ya, ini mungkin yang menguatkan dari orang tua. Seluruh civitas akademik SMP Lab UPI meyakini bahwa siswa itu tidak ada yang bodoh gitu ya. Tapi kami siap untuk memberikan atau memfasilitasi siswa-siswa SMP Lab UPI Kampus Cibiru, pertama untuk berani, yang kedua percaya diri, yang ketiga kreatif, kemudian ada inovatif ya, tentu yang terakhir adalah berakhlak mulia. Itu mungkin salah satu tujuan kami bagaimana siswa-siswi kami menjadi pribadi yang unggul. Makanya ada moto kami, Bu. Siswa SMP Lab School itu harus unggul secara akademik, sosial, religi, dan memiliki kemampuan meneliti yang baik. Memiliki kemampuan meneliti yang baik. Ya, iya. Seperti itu. Dan kita berupaya untuk mencetak lulusan-lulusan seperti itu. Alhamdulillah, saya juga teringat lulusan kami, alhamdulillah Bu Sophie, dari SMP Lab School ini, karena kami juga mempersilahkan ya kepada alumni untuk sekolah kemanapun. Kalau lulusan kami itu di SMA 8 sudah ada, di SMA 24, SMA 20, SMA 5, SMA 1 ya, SMA 1 Cileunyi, kemudian semua alhamdulillah. Di kota-kota Bandung, di Krida dan sebagainya juga alumni kita sudah ada. Outputnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya. Sebagai penutup dari podcast kita kali ini, barangkali Bapak mau menyampaikan motivasi untuk para siswa SMP Lab School UPI Cibiru yang mungkin sedang menyimak juga nih, Pak. Ya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pertama tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati dan tetaplah menjadi pribadi yang berusaha untuk menjadi pribadi yang unggul secara akademik, sosial, religi, dan berakhlak mulia, dan tetap semangat bahwa proses pembelajaran di SMP Lab School ini menyenangkan dan terus berproses. Seperti itu Iya. mungkin. Terima kasih Bapak Saiful Uyun. Seru sekali podcast kita kali ini. Amin. Terima kasih sudah dengan senang hati menghadiri podcast perdana nih Pak, podcast perdana SMP Lab School UPI Kampus Cibiru ini. Nah, baik semuanya, terima kasih sudah menyimak kami. Sampai bertemu di podcast SMP Lab School UPI Cibiru selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.